Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman kali ini? Nah teman-teman, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini akan banyak sekali yang kita bahas. Nah, sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Mata kuliah asesmen pembelajaran ini diampu oleh Bapak Abdul Rahman, PhD, dengan beban SKS 2 SKS. Video pembelajaran ini disusun oleh saya sendiri, Tasya Margareta Situmorang, dengan NIM K84200075 dan rekan saya, Winnie Umu Ayuning, dengan NIM K84200062 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Sebelum kita beralih pada scene selanjutnya, izinkan saya membacakan tujuan pembelajaran dari pemaparan video materi kita kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mampu menganalisa dan menjelaskan perbedaan aspek-aspek yang terdapat dalam penilaian, asesmen, pengukuran, dan juga tes. Yang kedua, dapat mendeskripsikan ranah asesmen simulasi kognitif. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan ranah asesmen simulasi afektif. Dan yang keempat, dapat mendeskripsikan ranah asesmen simulasi psikomotorik. Di sini, kami akan membawakan beberapa materi, yaitu pertama, terkait perbedaan antara aspek penilaian atau evaluasi, aspek asesmen, aspek pengukuran, serta aspek tes. Lalu yang kedua terkait ranah asesmen simulasi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Oke teman-teman semuanya, jadi materi yang pertama adalah perbedaan dari penilaian, asesmen, pengukuran, hingga tes. Nah langsung saja kita masuk pada slide dari perbedaan antara penilaian dan asesmen dinilai dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah sasaran. Sasaran dari penilaian ada dua, yaitu yang pertama kemampuan pribadi dan intelijensi. Yang kedua sasarannya adalah kurikulum dan juga metode penilaian. Sedangkan asesmen sasarannya ada dua, yaitu siswa dan juga guru. Kemudian adalah aspek bentuk. Bentuk penilaian ini ada beberapa. Yang pertama tertulis, penilaian kelas, penugasan, hasil kerja, serta portofolio. Selanjutnya adalah bentuk dari asesmen. Ada yang berbentuk informal, ada yang berbentuk formal, ada yang berbentuk tertulis, tidak tertulis, dan kemudian tradisional. Aspek selanjutnya dari perbedaan antara penilaian dan asesmen adalah jenis. Jenis penilaian ini ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sedangkan jenis dari asesmen ada diagnosis, formatif, dan juga sumatif. Selanjutnya adalah unit analisis dari penilaian yang meliputi sosial, rumah tangga, dan juga ekonomi. Sedangkan unit analisis dari asesmen adalah individu, kelompok, benda, serta peristiwa sosial. Selanjutnya, perbedaan dari aspek instrumen. Jika penilaian, instrumennya adalah tes dan juga non-tes. Sedangkan asesmen berupa pengamatan dan juga penilaian. Kemudian dari aspek waktu, penilaian dilakukan menyesuaikan proses belajar mengajar. Sedangkan asesmen, waktu pelaksanaan asesmen ini biasanya dapat disesuaikan dengan masing-masing jenjang. Kemudian adalah manfaat dari penilaian, yaitu memberikan umpan balik kepada siswa agar mengetahui kelebihan dan kekurangan selama proses belajar.
Sedangkan manfaat dari assessment adalah untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, serta sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Selanjutnya yaitu perbedaan dari pengukuran serta tes. Nah, aspek perbedaan yang pertama adalah sasaran. Pengukuran ini sasarannya adalah peserta didik dan sedangkan tes juga sama peserta didik. Kemudian, dari segi aspek bentuk. Jika pengukuran ini bentuknya bersifat numerik atau angka, sedangkan kalau tes bentuknya adalah pertanyaan. Kemudian, perbedaan pengukuran dan tes dari aspek jenis. Jenis dari pengukuran ini ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Sedangkan tes jenisnya adalah tes lisan, tes tertulis, juga ada tes keterampilan. Sedangkan perbedaan pengukuran dan tes dari unit analisis adalah pengukuran, unit analisisnya adalah kemampuan dari peserta didik. Sedangkan tes, unit analisisnya adalah pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan intelijensi dari peserta didik. Selanjutnya ada perbedaan pengukuran dan tes dari beberapa aspek lainnya. Yang pertama, instrumen dari pengukuran adalah tes, sedangkan instrumen dari tes adalah soal. Kemudian dari segi waktu, pengukuran dilakukan ketika seorang pendidik ingin mengetahui ketercapaian belajar dari peserta didik. Selanjutnya, waktu tes dilakukan ketika pendidik ingin mengetahui kemampuan siswa dalam kurun waktu tertentu. Manfaat dari pengukuran sendiri adalah untuk mengetahui peserta didik secara kuantitas dan mengetahui perkembangan siswa dalam waktu tertentu. Sedangkan tes, manfaatnya adalah untuk mengetahui kesulitan siswa dan keberhasilan siswa dalam proses belajar. Di sini saya akan membahas mengenai ranah-ranah asesmen simulasi kognitif yang terdiri dari ranah yang paling terkecil sampai pada ranah yang paling tertinggi, yaitu dari ranah pengetahuan ke ranah pemahaman, lalu ke ranah aplikasi, selanjutnya ke ranah analisis, kemudian ke ranah sintesis, sampai pada ke ranah evaluasi. Nah, saya akan menjelaskan dari masing-masing ranah tersebut, dimulai dari ranah pertama, yaitu ranah pengetahuan, yaitu mengingat atau menganalisis tentang nama, istilah, ide, rumus, dan sebagainya. Contohnya, menghafal bacaan surat dan menerjemahkannya kembali. Kedua, ada ranah pemahaman, yaitu mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi, serta menyatakan kembali sesuai dengan pemahaman. Contohnya, menyampaikan kandungan dari surat yang dihafal dan menyampaikan maknanya sesuai yang dipahami. Ketiga, ranah aplikasi, yaitu kesanggupan siswa untuk menerapkan atau menggunakan ide, tata cara, ataupun metode, rumus, teori, dan sebagainya. Contohnya, siswa dapat memikirkan bagaimana makna tersebut kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, ranah analisis, yaitu kemampuan siswa dalam menguraikan materi dan memahami hubungan tentang banyak hal dalam materi tersebut. Contohnya, siswa mampu menemukan penerapan dari makna yang terkandung dalam surat yang telah dipelajarinya. Kelima, ranah sintesis, yaitu siswa mampu menyatukan konsep-konsep dalam satu bagian yang utuh. Contohnya, siswa mampu mengembangkan suatu konsep berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari dengan pengetahuannya sendiri. Dan yang terakhir ada ranah evaluasi, yaitu kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Contohnya, kemampuan untuk memilah mana tindakan yang baik dan yang buruk. Nah, teman-teman, materi yang ketiga adalah ranah asesmen simulasi afektif. Di dalam materi ini ada beberapa poin seperti receiving, responding, valuing, organizing, internalization, dan yang terakhir adalah improvisation. Berikut adalah deskripsi dan contoh dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi.
Yang pertama adalah penerimaan atau receiving. Penerimaan ini disebut sebagai kepekaan siswa dalam menerima stimulus yang datang dari luar kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Contoh dari penerimaan atau receiving ini adalah seorang siswa yang sering sekali mendengarkan musik atau siswa yang suka membaca puisi. Poin yang kedua adalah responding. Responding ini disebut sebagai partisipasi aktif dari siswa untuk merespon gejala yang sudah mereka pelajari. Contoh dari responding adalah siswa yang menaati peraturan sekolah. Kemudian contoh lainnya adalah siswa menanggapi pendapat teman. Kemudian siswa meminta maaf atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. Poin ketiga dari afektif adalah valuing. Valuing ini merupakan kemampuan siswa untuk memberikan nilai, keyakinan, atau sikap dan menunjukkan suatu derajat internalisasi dan juga komitmen. Contoh dari valuing ini adalah siswa mampu menunjukkan alasan dari hobi yang ia punya. Yang kedua adalah siswa mengapresiasi suatu seni, dan yang ketiga adalah siswa yang dapat menghargai dari suatu peran. Poin selanjutnya adalah organizing. Organizing ini adalah kemampuan siswa untuk mengorganisasi nilai yang satu dengan nilai yang lain. Dan konflik antar nilai mampu diselesaikan. Kemudian, siswa mulai membangun sistem internal yang konsisten. Contoh dari deskripsi di atas adalah siswa secara objektif dalam memecahkan masalah. Kemudian, siswa mampu mendiskusikan cara menyelesaikan konflik antar teman sebayanya. Selanjutnya ada internalization. Internalization merupakan proses seseorang dalam memaknai sesuatu yang ditemuinya. Perkembangan dan tingkah laku yang awalnya dikontrol menjadi suatu kebiasaan. Contoh dari deskripsi di atas adalah seorang siswa yang sejak kecil sudah menanamkan sikap mandiri dan juga tekun. Dan yang terakhir ada improvisation. Improvisation ini merupakan proses merubah serta menggabungkan sesuatu agar menjadi lebih baik. Contohnya adalah menggabungkan konsep diri, sikap, dan minat dalam pengambilan nilai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ranah asesmen simulasi psikomotorik yang terdiri dari gerak refleks, gerak dasar, perseptual visual, audio, motorik, gerakan sederhana sampai rumit, ekspresi, dan interpretasi. Yang pertama gerak refleks, yaitu basis semua perilaku bergerak, respon terhadap stimulus tanpa sadar. Contohnya melompat, menunduk, berjalan, menggenggam, dan memegang. Kedua, gerakan dasar, yaitu gerakan yang muncul tanpa latihan namun dapat diperhalus melalui praktik. Gerakan ini terpola dan dapat ditebak. Contohnya, gerakan tak berpindah seperti berputar, gerakan berpindah seperti berlari, gerakan manipulasi seperti menggunting, dan keterampilan gerak tangan seperti menggambar. Selanjutnya yang ketiga perseptual visual audio motorik, yaitu gerakan yang lebih meningkat karena bantuan dari kemampuan perseptual. Contohnya, mengulangi pola gerak, tarian, dan membedakan suara berbagai hewan. Keempat, ada gerakan sederhana sampai pada gerakan rumit, yaitu gerak yang lebih efisien dan berkembang melalui kematangan dan belajar. Contohnya di sini, mengangkat beban, menari, dan akrobatik. Kelima, ekspresi, yaitu gerakan yang dapat mengkomunikasikan perasaan, gerakan yang indah, terampil, dan efisien. Contohnya, seperti melukis, menari, senam tingkat sulit sampai tingkat tinggi. Dan yang keenam ada interpretasi, yaitu gerakan seseorang yang sudah melebihi dari ketentuan yang sudah ada. Contohnya di sini yaitu cerita pendek.
Oke teman-teman semuanya, setelah kelompok kami memaparkan berbagai macam materi, saat ini kita akan masuk pada tahap refleksi. Nah teman-teman, dari video pembelajaran kali ini, pelajaran dan pengalaman apa saja yang bermanfaat, baru, dan menarik setelah membaca dari berbagai sumber, mensepakati teori, konsep, pengertian, dan gagasan baru yang telah teman-teman dapatkan. Kemudian, hal-hal apa saja yang missing atau hilang dan belum teman-teman pahami. Kemudian, teman-teman ingin memperjelas dan mengembangkan setelah membuat PPT dan membaca poin-poin dalam materi ini. Kemudian, bagaimana rencana teman-teman untuk melengkapi pengalaman dari menyimak video pembelajaran ini? Referensi yang kami gunakan di sini adalah dari jurnal Haryadite dan Arifin A tahun 2015 yang berjudul Melatih Kecerdasan Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Anak Sekolah Dasar melalui perancangan game simulasi Warungku. Anda lupa jurnal Desain Komunikasi, Visual, dan AMP Multimedia 102 PP halaman 122-133. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Sedikit pantun dari kami. Jalan-jalan ke ibu kota, pulang kampung naik kereta. Ilmu itu bagaikan pelita menerangi alam semesta. Nah, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.